Dar banget nih ya info Zetsu hari ini ya guys ya. Sangat banyak banget. Aku seperti kayak rasanya tertimpa gitu ya, tertimpa oleh info-info Zetsu hari ini. Wah gila sih, hari ini benar-benar kayak banyak banget info-info yang muncul gitu ya. Apalagi teaser kedua juga hari ini udah tayang ya. Bahkan teaser ke satu aja aku tuh belum aku belum nge-review gitu ya. Dan emang aku sengaja juga aku menunggu hari ini karena emang udah ada info bahwa nanti tanggal 11 itu bakalan ada info tambahan ya terkait dengan Kamen Rider Zets ini. Oh ya, by the way katanya namanya itu dibacanya Zets bukan Zetsu. Atau kayak gimana nih guys? Yang tahu cara pelafalannya boleh banget tulis di kolom komentar ya. Apakah Kak itu bacanya Zetsu, Kak itu bacanya Zets gitu. Tulis di kolom komentar, oke? Dan hari ini aku bakal ngebahas mulai dari teaser 1, teaser 2 ya. Terus ada lagi juga tentang belt-beltnya, form-formnya gitu ya. Terus abis itu kayak harga belt semuanya segala macam. Dan ada rumor juga tentang MC dari Kamen Rider Zets ini. Jadi simak videonya sampai habis ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. O genki desu ka? Anahita. Hai semuanya ya. Jadi siapa di sini yang dari pagi sudah wow, info Zetsu banyak banget nih. Hahaha. Ternyata sebanyak ini guys ya. Dan sebenarnya katanya nanti tuh di tanggal 20 itu bakalan ada info tambahan lagi ya. Tapi ya ini aja udah banyak banget. Jadi mari kita bahas ya guys ya. Aku bakalan nge-review dari mulai dengan teaser 1 dulu karena kebetulan aku belum ngebahas dan aku juga nggak bakalan bahas banyak banget ya guys ya untuk yang teaser 1 ini. Nah, teaser 1 ini kita diperlihatkan tentang seberapa kerennya sinematiknya ya dari Zetsu ini nantinya. Aku suka banget sama tone warnanya, color gradingnya cakep banget ya. Apalagi di sini juga kayak kostum dia tuh jadi kelihatan sangat mewah banget ya. Warnanya warna hijau, terus ada kayak garis-garis merahnya dengan warna black warna hitamnya juga kayak gitu ya. Nah, terus juga ya di sini juga diliatin kayak misal detail untuk dari helmnya kayak gimana gitu ya. Terus juga dikasih tahu karena kan Zets ini kan katanya emang tentang mimpi ya gitu ya. Jadi latarnya tuh bisa beda-beda karena kan namanya mimpi ya random ya guys ya. Kayak gitu. Apalagi kan katanya dia ini juga agen mimpi gitu kan. Jadi ya tentunya latarnya beda-beda. Terus juga di sini kita bisa lihat kayaknya si Zets ini bisa menyala ya, kostumnya tuh kayak mungkin di bagian list merahnya itu tuh kayak lebih menyala, bisa lebih menyala kayak gitu ya. Apakah ini glow in the dark atau emang dia bisa menyala gitu. Nah, di si teaser 1 ini sih sebenarnya nggak begitu banyak ya untuk kayak detail-detailnya. Yang paling aku suka sih di sini untuk kayak sinematiknya gitu ya, pengambilan gambarnya, shootnya untuk teaser ini tone warna color gradingnya cakep banget. Dan di sini juga kita bisa lumayan ngeliat untuk kayak bentukan dari si Zetsu itu kayak gimana ya. Jadi kayak di body suitnya itu dia bakalan lebih ada kelihatan perut kotak-kotak dan sebagainya ya, itu ditempel di udah nempel di suitnya. Jadi nggak ada armor-armoran dan ini adalah hal baru banget untuk Kamen Rider saat ini ya. Nggak ada armor-armoran tuh kayak what? Gitu kan, dengan list merah dan hijaunya dan ada belt yang bentuk selempang ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk ke teaser yang keduanya ya. Nah, di teaser kedua ini di permulaan kita itu diperlihatkan ada orang yang kayak masih ketutupan sih ya, matanya, mukanya tuh masih ketutupan guys. Jadi kelihatannya cuman kayak siluetnya banget, kayak cuman dagu terus mulut gitu. Terus habis itu ada rambutnya sedikit ya. Ada rambutnya juga sedikit gitu ya, kelihatan sedikit doang. Apakah ini adalah pemeran utama dari Kamen Rider Zets ini nantinya? Apa cuman model iklan aja guys? Tapi harusnya sih ya, kalau misalnya model iklan ngapain juga gitu kan, kayak harus di close up muka banget gitu. Rasa aku sih pemeran utamanya ya. Nah, terus juga di sini di scene selanjutnya diperlihatkan ya berbagai era dari belt-belt dari Kamen Rider ini, mulai dari Showa, Heisei hingga Reiwa ya. Nah, mulai dari Showa dengan tone yang vintage gitu, dan kita diperlihatkan untuk belt-belt dari era Showa juga ya. Ada mulai dari belt Mbah gitu ya. Terus ada si Nigo, ada Fitri dan lain-lainnya juga gitu ya. Terus habis itu ada dari era Heisei. Di sini juga kita bisa ngelihat ada mulai dari kayak Den-O, Kuga, Dabuild dan sebagainya gitu ya. Terus habis itu ada Reiwa. Reiwa ini di sini juga ada mulai dari Zero One sampai dengan Gabu ya. Kayak gitu. Pokoknya ini kayak semua belt ya dari era Showa sampai dengan era Reiwa terbaru sampai Gabu itu diliatin semuanya. Dan belt-belt ini tuh seperti yang kita tahu juga ya,
bahwa Kamen Rider ini tuh belt-beltnya itu terpasang di pinggang kayak gitu ya, terpasang di pinggang ya. Walaupun kayak misalnya kayak si Gabu kemarin gitu ya, si Shoma itu kan emang udah kepasang langsung di perut ya, tapi kan tetap aja di daerah pinggang kan ya, gitu ya, walaupun dia tertanam gitu, nggak ada beltnya gitu. Tapi kalau ini bener-bener di era Z ini ya, ini bener-bener kayak apa ya, bisa aku bilang beda banget, bener-bener kayak berani banget untuk ngebuat Kamen Rider itu seperti ini sih. Pertama mulai dari suitnya itu bisa dibilang nggak ada armoran. Terus habis itu belt yang biasanya ada di pinggang tiba-tiba jadi di dada. Itu ya, jadi kayak tas lempang. Ya, di sini juga kita dikasih lihat untuk scene di mana ya pemerannya ini nih yang megang si beltnya gitu ya. Itu tuh tadinya mau masang di pinggang guys ya. Terus habis itu langsung kayak salah gitu. Aduh, kepentok. Kayak langsung salah kayak gitu ya. Langsung ditaruhnya di dada, dan ini ada siluet kayak apa sih, beltnya itu ditaruh di dada kayak gitu ya. Dan di sini juga kita bisa ngelihat ya untuk pakaian dari, kemungkinan ini adalah pakaian style dari agent yang bakalan nanti tayang di Zetsu ya. Jadi dia pakai kayak body belt kayak gitu. Pakai kemeja putih ya, terus habis itu pakai body belt gini juga ya. Dan tadi di scene awal juga kita bisa ngelihat kalau misalnya dia kayak pakai semacam jas yang panjang gitu, jubah kayak hanto gitu ya, yang warna hitam kayak gitu ya. Cuman untuk yang pas di sini di peraninnya itu kan dia nggak pakai jas ya, jadi aku cuman niruin untuk pakai kemeja warna putih sama pakai body belt kayak gitu ya. Ini berasa kayak AOT deh. Pakai body belt gitu ya guys ya. Kemudian di sini juga kelihatan ya guys ya, untuk si beltnya ini bakalan ditaruh di dada gitu ya. Dan di sini juga apa namanya, di sini kelihatan juga kalau misalkan ada banyak orang yang bakalan pakai ya si belt ini dengan kostum yang sama. Jadi ya kita ini bisa berspekulasi kalau misalkan ya ini itu ada banyak agent-agent lain. Jadi kita mungkin bisa ngira, aku sih ngiranya ini bakalan banyak rider ya di sini, karena kan ini kan tentang agent ya. Biasanya kan kalau agent itu biasanya pasti ada organisasinya, yang pastinya agentnya nggak cuma satu ya kan. Jadi sini mungkin melambangkan bahwa akan ada banyak agent nantinya kayak gitu. Semoga aja nggak banyak banget ya guys ya, semoga aja nggak keroyokan gitu ya. Apalagi udah konsepnya tuh agent, kayak agent tuh berasa kayak cool gitu kan, terus kayak punya kepintaran yang oke, terus kayak lu mungkin mengendap-endap dan sebagainya. Pokoknya yang kayak keren gitu ya, yang kayak action yang keren gitu, sinematik keren. Jadi semoga aja nggak tawuran ya. Semoga aja nggak tawuran kalau misalnya banyak rider gitu. Aku sih harap nggak terlalu banyak banget ya untuk ridernya gitu ya. Di sini juga kita bisa melihat ya ada capsem atau capsule system ya yang masuk ke dalam si beltnya ini ya. Dan nanti pas si capsemnya itu masuk ke dalam beltnya, itu nanti bakalan ada apa namanya, kayak pencetan yang bakalan keluar, dan nanti itu bisa banget kita pencet. Nah nanti kalau udah kita pencet tuh bakalan jadi standby mode-nya gitu ya. Nah terus untuk mengaktifkan si capsem ini tuh dipakainya apa ya, bisa dibilang secara manual. Jadi kita bakalan ngegeserin si capsem itu sendiri, set kayak gitu loh. Bisa pakai jempol atau apa, jadi kayak kayak gitu ya. Jadi caranya untuk handsinnya dia kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya udah keputer ya, itu bakalan ada apa sih namanya, ada cahaya-cahaya LED yang sesuai dengan si warna si kapsemnya ini juga kayak gitu. Terus juga ada rumor katanya untuk konsep kapsem ini ya, konsep kapsem ini dia itu nanti bakalan diambil dari data para Nightmare yang udah kalah. Jadi katanya nama musuhnya si Z ini adalah Nightmare ya guys ya. Nah katanya si kapsem ini nantinya bakalan ngambil data dari Nightmare yang sudah kalah. Apakah iya, apakah benar? Kalau yang ini sih masih rumor ya, belum kayak official banget gitu guys. Tapi banyak banget yang ngomongin tentang ini juga. Nah terus juga tadi kan mekanisme belt untuk dia berubah itu udah kelihatan ya. Kayak yang penjelas dia itu nanti bakalan kayak masukin si kapsemnya ke dalam belt. Terus nanti ada tombol yang keluar, nanti tinggal dipencet aja. Terus nanti bakalan standby mode ya. Terus nanti tinggal kamu geser aja gitu pakai jempol, set gitu ya. Nanti bakalan keluar tuh ada cahaya-cahaya LED yang keluar, dan kamu sudah handsin kayak gitu ya. Terus nanti itu apa, itu nanti langsung bakalan
Jadi itu namanya kalau nggak salah jadi serangan impact atau apa gitu ya. Nah nanti tuh bakalan ada juga untuk mekanisme lainnya. Jadi untuk perbedaannya untuk kamu dapetin nanti impact Vinils, abis itu impact over Vinils gitu, itu dari tombol yang ada di sampingnya. Jadi kalau misalnya kayak 3 kali terus abis itu kamu putar capsemnya, nanti bakalan dapet kayak impact Vinils. Abis itu nanti kalau 4 kali ataupun lebih ya itu bisa dapetin hasil kayak impact over Vinils kayak gitu ya. Nah terus juga di sini untuk ngomongin, kalau misalnya ngomongin form dari Zetsu ini ya, dia ini konsepnya tuh kayak Kuga ya guys ya. Nah Kuga ini kan dia setiap form itu cuman beda warna aja ya kan, bener-bener kayak platnya desainnya tuh sama tapi beda warna aja. Nah Zets di sini juga kayak gitu guys. Jadi di sini kita ada untuk form-formnya itu, yang pertama ada yang Piscicum Impact ya. Piscicum Impact ini harusnya untuk yang defaultnya ya, yang warna merah ya, yang tadi kita lihat juga di trailernya, di teasernya kayak gitu ya. Dan ini harusnya form yang utama. Terus habis itu ada yang Technolom Stream ya, ini yang warnanya biru ya. Dia juga nantinya hasilnya bakalan jadi Zetsu dengan plotnya garisnya tuh warna biru, terus habis itu ada lambang dada warna biru kayak gitu ya. Kemudian ada Kamen Rider Zetsu S-Prime Recovery, dan ada juga untuk yang Paradigm Wonder ya. Setiap custom ini nanti bakalan ada kekuatannya masing-masing tentunya ya. Yang katanya nih, ini kan yang udah rilis ada 4 ya, udah ketahuan gitu kan. Contohnya nih kayak misalnya untuk si Technolom Stream ya, katanya nanti tuh bakalan muncul suara kayak stream kayak gitu ya. Dan ini tuh katanya kemampuannya ini adalah handal dalam jarak jauh. Jadi dia ini bisa kayak mungkin bisa nembak atau apa gitu ya. Pokoknya katanya untuk bertarung dalam jarak jauh kayak gitu ya. Terus habis itu ada juga untuk S-Prime Recovery, ini yang warna hijau ya, dan ini nanti katanya bakalan untuk suaranya itu bakalan keluar kayak recover kayak gitu ya. Dan ini juga dia ini mampu untuk mempertahankan dan penyembuhan. Jadi kayak untuk healing gitu ya. Kayak mungkin kalau udah cedera atau gimana, mungkin dia bisa untuk nge-healing dirinya sendiri juga. Kemudian ada Paradigm Wonder ya, yang katanya bakalan bunyinya itu bakalan wonder ya. Dan ini dia juga bisa banget untuk katanya ya, dia ini bisa untuk mengontrol gravitasi dan memanipulasi ukuran tubuh ya. Terus juga untuk si Capsem ini pas kamu nanti gerakin tangan nih ya, pakai jempol set kayak gitu ya, nanti bakalan ada kayak gambar yang bergerak, dan itu bisa jadi kayak animasi gitu guys ya. Jadi ini bener-bener lucu banget sih. Jadi pas kamu geser set gitu ya, itu tuh bakalan ada animasi gitu yang gerak nantinya. Jadi penasaran banget deh sama beltnya, ya ampun. Terus di sini juga udah dikasih tahu ya guys ya, untuk harga dari belt ini. Untuk harganya sendiri ya, kalau misalkan untuk belt sama si capsemnya satu ya, yang capsemnya itu yang si impact ya, si Prism Impact itu ya, itu katanya harganya itu bakalan di harga 6.930 yen ya. Kalau misalnya dirupiahin sekitar 700 ribuan ya, itu belum masuk Indo ya guys ya. Itu harga kasar kayak sekitar 700 ribuan atau 800 gitu ya. Entahlah kalau udah sampai Indo ya. Dan ada juga untuk yang full set ya, yang satu set itu dia isinya ada 4 capsem. Jadi ada belt sama ada 4 capsem yang tadi udah aku sebutin. Untuk form-formnya itu di 8.580 yen ya, sekitar 8.500 8.600an yen. Itu mungkin sekitar 1 jutaan lebih, 1,2 mungkin ya. Mungkin kalau 1,2 sampai 1,5 mungkin ya kalau udah sampai sini kayak gitu. Dan kalau untuk yang tadi 6 ribuan yen itu mungkin nyampe sini 1 juta maksimal ya, paling mahal harusnya. Kayak gitu guys ya. Ya belum tahu sih ya sampai Indo tuh jadi berapa ya. Kira-kira jadi berapa nih guys? Coba tulis di kolom komentar ya, yang ngerti tentang peryen-yenan, tentang bea cukai, pajak dan sebagainya ya. Boleh banget, atau yang biasa udah ngimpor mainan Kamen Rider gitu ya, boleh banget nih ya, tulis di kolom komentar perkiraannya udah bakalan berapa guys ya. Katanya untuk motornya si Zets ini ya, itu adalah Agent Number 0 ya, jadi agent nomor 0. Jadi ada agent code-nya gitu ya guys ya, agent code number 0. Terus habis itu katanya ya si Zets ini adalah agent number 7 ya. Cocok lagi banget nih sama 007 ya gak sih, sama James Bond. Tapi di luar dari James Bond juga ya, emang ini rider ke-7 juga ya. Cuman emang kebetulannya kayak why motornya namanya agent 0 gitu. Mungkin karena dia inventaris kali ya, dia taruhnya nomor 0. Apa motor lain juga punya nomor lain selain nomor 0? Penasaran deh jadinya.
Ya harusnya kan kalau misalnya emang agentnya banyak, harusnya motornya juga banyak dong ya kan, disediain untuk para agentnya. Apakah motor-motor itu namanya bakal 0000 semua ya kan? Karena kan para agentnya pun ada nomornya kan, kayak 7 atau berapa gitu kan. Jadi ya bisa lebih inilah ya dari rumor-rumor gitu ya. Karena kan banyak yang bilang emang ini tuh inspired dari 007 juga gitu ya. Apa tentang agen-agen dan sebagainya gitu ya. Jadi nama motornya itu adalah Zero gitu ya. Terus habis itu nama agentnya adalah Seven. Bukan nama agent sih, lebih tepatnya number code gitu ya. Terus juga kita di sini udah ada untuk logo dari si Zeds ini ya guys ya. Logonya ini tuh dia bener-bener unik banget juga sih. Aku suka sih sama logonya, itu simple ya. Jadi kayak kasarnya tuh YTTA gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu kayak mungkin bikin casing HP atau apa dan atau stiker gitu ya, itu yang tahu-tahu aja gitu ini tuh logo apa kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya kayak kemungkinan tuh dari desain kayak dari dari sisi samping gitu ya, bentukannya itu Kamen Rider Z gitu. Dan di sini ada lagi untuk si produsernya ya. Produsernya ini untuk head produsernya ini ternyata dia itu juga produser di kayak Build X8, tapi emang bukan head producer. Pas di Build gitu ya sama X8 itu katanya emang dia bukan head producer, dia kayak asisten aja. Nah untuk di Z ini dia itu bakalan jadi head produsernya kayak gitu ya. Dan kemarin juga banyak banget yang ngomongin, oh dia itu produsernya di Build, wah berarti bakalan keren banget nih, pantesan temanya juga kayak cocok ya, sesuai ya gitu-gitu, kayak mirip-mirip ya sama Build. Terus ada juga yang bilang tapi kan di Build temanya lebih banyak politik ya, nanti di Z bakalan kayak gimana ya kayak gitu ya dan sebagainya. Tapi banyak yang bilang juga emang kalau kenapa dia yang dipakai untuk si jadi head producer, karena emang dia tuh yang lebih mengerti tentang AI gitu ya. Karena kemungkinan bakalan banyak banget untuk pakai AI sih untuk seri Z ini, karena emang temanya mimpi kan ya guys ya. Kayak mimpi terus kalian bertarung di mimpi kayak gitu-gitu. Jadi kan bener-bener absurd gitu kan. Maksudnya kayak beda-beda banget gitu latarnya seperti itu ya. Dan dia juga shootnya tuh bisa kayak pakai screen yang besar kayak gitu-gitu juga sih ya. Yang jelas banyak banget di studio, makanya kita nggak dapet leak kayak pas dia syuting di luar ya. Kalau pas Gabut tahun lalu kan kita dapet ya kayak potongan pas mereka itu lagi kayak syuting di luar kayak gitu kan. Satu lagi, ada rumor tentang pemeran dari Kamen Rider Z ini ya guys ya. Untuk rumornya ya dikabarkan nih ya, dia ini bakalan ada dua orang yang dianggapnya nantinya bakalan jadi pemeran dari Kamen Rider Z ini. Yang pertama yang dirumorkan gitu ya. Yang pertama ini adalah si Kyoka Honda ya. Kyoka Honda. Yang kedua ini ada si Ryotaro Imai ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah ya perspektif menurut orang-orang pemerannya adalah mereka itu adalah benar atau cuman hoax aja atau cuman cocok logi aja, cuman nyamain aja sama orang yang ada di teaser kedua yang di awal tadi gitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak pada bener-bener ngeliatin gitu, ini mukanya siapa gitu kan yang di teaser kedua gitu kan. Terus kayak keluar nama-nama ini yang dirasa itu lebih mirip sama orang yang ada di teaser kedua tadi itu. Ada dua nama ini aja. Menurut kalian kira-kira salah satu dari mereka atau jangan-jangan bukan mereka yang bakalan meranin? Gak sabar banget untuk nunggu Z ya, karena bener-bener menurut aku ini adalah suatu gebrakan yang sangat gebrak gitu loh ya dari Toei juga gitu. Katanya emang mulai dari Z ini itu bakal mulai ke pasar global juga ya guys ya. Jadi semoga aja Kamen Rider lebih banyak dikenal juga ya, supaya mungkin forumnya bahkan lebih meluas juga, komunitasnya jadi lebih gede juga gitu ya. Dan mungkin nantinya pas Z ini bakalan banyak untuk orang-orang yang baru tahu Kamen Rider gitu kan. Terus juga banyak yang udah mulai lebih suka sama Kamen Rider gitu kan. Welcome banget ya untuk kalian join ke channel aku ya. Untuk sinopsis ya, jalan cerita dari teaser dan sebagainya, ini keren banget sih ya. Semoga aja ini beneran bagus banget guys. Aku gak sabar banget untuk nunggu Z ini ya. Kayak ini kayak sesuatu yang baru banget, kayak wow, ini harusnya keren banget sih. Dan menurut aku untuk si Z ini tuh kayak percobaan dari Toei. Apakah orang-orang tuh pada suka dengan percobaan mereka yang sekarang ini gitu ya. Karena kalau misalkan suka, berarti bisa dong untuk nerapin beberapa konsep dari yang sini juga. Atau enggak mungkin kayak nantinya kalau ini berhasil gitu ya, berarti gak apa-apa dong nantinya kayak belt itu tidak harus di pinggang gitu kan. Bisa jadi nanti kemana-mana. Sekarang aja udah kayak tas lempang, siapa tahu nanti cuman kayak jam tangan dan sebagainya kayak gitu loh ya.
Dan kalaupun emang mungkin gagal atau dirasa banyak yang kurang suka, ya bisa jadi nanti balik lagi ya, balik ke default. Kayak gitu. Menurut kalian gimana nih guys tentang Zetsu ini ya? Tentang Zets maksudnya ya. Aku jadi makin gak sabar sih ya, jujur, untuk Zets ini, karena harusnya ini bakalan keren banget, lebih banyak action, color gradingnya kalau misalnya kayak gitu ya, sesuai kayak si teaser itu bakalan keren banget. Semoga konsisten ya untuk color grading dan sebagainya juga, itu lebih kayak ke sinematik, pengambilan gambarnya juga keren banget dan tidak menghilangkan unsur-unsur dari Kamen Rider nya juga gitu. Jadi tetap orang tuh bakalan tahu, oh iya ini Kamen Rider. Aku nggak rela untuk gabut amat ya guys ya, by the way. Tapi aku juga nggak sabar tuh nonton Zetsu. Gimana ini? Kan aja untuk bahas Kamen Rider Z. Kalau misalnya ada info yang kelewat, boleh banget tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena ini aku udah kayak, aku takut banget ada yang kelewat yang aku bahas. Tapi kayaknya udah semua aku bahas ya sampai video ini aku buat gitu ya. Aku nggak tahu nih pasca aku bikin video ini apakah ada rumor-rumor baru lagi atau gimana, karena hari ini sangat dar-der banget, banyak banget info-info guys ya. Ya terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menemani aku ya, yang sudah dengerin aku untuk ngebahas Zets ini. Semoga kalian suka dan boleh banget terus mendapat kalian tentang Zets ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis tanpa di skip-skip ya. Terus juga yang udah like, komen, dan subscribe. Untuk yang baru ketemu sama channel aku, salam kenal. Semoga kamu nyaman di sini. Oh ya, dan aku juga upload video setiap hari ya. Jadi kalian boleh banget untuk cek aja ke channel aku, karena aku upload video setiap hari. Boleh banget tonton thumbnail mana yang belum kalian tonton atau yang kalian tertarik ya. Sekian dari aku Meiko Mamoru. See you in the next video. Bye bye.